Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Taib, anak salih dan salihah, insyaallah alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pembelajaran PKN tema 7 dan 8. Insyaallah taala kita akan masuk pada subtema 3 dan 4 pada tema 7 dan juga subtema 1 pada tema 8. Masya Allah. Nah, anak salih dan salihah, kita sudah berada di penghujung nih. Kita sudah berada di penghujung proses pembelajaran. Insya Allah pekan depan kalian sudah libur panjang sekali. Nah, pesan Ustadz wa Ustazah, anak salih dan salihah, jangan lupa untuk terus berlatih, belajar ya. Karena nanti ketika masuk kalian sudah akan menghadapi ujian. Nah, baik. Sebelum kita memulai prosesi pembelajaran pada hari ini, jangan lupa untuk kita mulai selalu dengan memohon kepada Allah, meminta kepada Allah untuk diberikan keberkahan ilmu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hazna idza syi'ta sahla. Baik, anak salih dan salihah, kita mulai saja pembelajaran pada pagi hari ini. Pekan lalu kita sudah membahas 7 poin keberagaman. Nah, apa saja anak salih dan salihah? Ada yang masih ingat? Nah, Ustadz ulang lagi ya. Ada 7 jenis keberagaman yang sudah Ustadz jelaskan pada pertemuan pekan lalu. Nah, apa saja? Yang pertama ada keberagaman kesukaan, sifat, sikap, profesi, pakaian adat, fisik, dan kebiasaan. Nah, 5 poin kesukaan, sifat, sikap, profesi, dan pakaian adat sudah Ustadz jelaskan di video pertemuan pekan lalu. Nah, tinggal fisik dan kebiasaan. Ini yang belum Ustadz jelaskan. Nah, insya Allah akan Ustadz jelaskan pada video hari ini tentang keberagaman fisik dan kebiasaan. Kemudian kita masuk pada tema 8. Jadi kalian harus siapkan 2 buku nih ya. Buku tema 7 dan tema 8. Baik. Kita masuk ke materi. Nah, keberagaman fisik. Maksudnya apa sih keberagaman fisik? Nah, keberagaman fisik seseorang berhubungan dengan, contohnya apa saja? Nah, yang dimaksud dengan keberagaman fisik itu ya yang berhubungan dengan fisik seseorang, dari warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, bentuk mata. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan keberagaman fisik. Tentunya ini akan berbeda-beda dengan orang lain. Di rumah kalian pun akan berbeda-beda. Walaupun kalian dengan abi dan uminya pasti ada perbedaan. Nah, warna kulitnya bisa ada yang putih, sawo matang, atau gelap, nah atau hitam ya. Nah, kemudian jenis rambutnya ada yang lurus, keriting, ikal, nah dan semacamnya. Kemudian dari tinggi badan, ada yang tinggi, ada yang pendek. Berat badan pun juga demikian, ada yang kurus juga ada yang gemuk. Nah, bentuk mata, ada yang bulat, sipit, belok, nah macam-macam ya. Nah, ini yang dimaksud dengan keberagaman fisik. Terlebih jika kalian sudah berkumpul di kelas, kalian memandangi wajah teman-teman kalian yang kalian cintai, tentunya akan semakin jelas ternyata, oh, si fulan berbeda dengan ana, warna kulitnya dia putih, ana sawo matang, jenis rambutnya dia lurus, ana keriting. Nah, ini adalah sebagai bentuk keberagaman fisik yang ada di lingkungan sekolah misalnya. Nah, hal ini tentunya harus kamu syukuri. Tidak boleh kamu merasa malu, tidak boleh kamu merasa minder, karena Allah sudah menciptakan setiap makhluknya dengan sempurna ya. Anak salih dan salihah, kalau misalnya kalian merasa gemuk, teman kamu kurus, mungkin teman kamu yang kurus akan beranggapan aku pengen gemuk dah, dan kamu yang gemuk pengen kurus. Nah, ini adalah sebuah bentuk yang bukan bentuk dalam nilai bersyukur. Jadi kamu harus mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kamu ya. Walaupun kamu dikasih bentuk tubuh yang pendek, tentunya ini ada sebuah nikmat yang tidak bisa dirasakan oleh orang yang memiliki tinggi badan yang tinggi. Tentunya pasti ada hal yang baik dan yang kurang baik. Nah, hal yang kurang baik inilah yang harus kalian syukuri, tidak boleh kalian mengeluh. Karena Allah telah menciptakan
makhluknya dengan sangat sempurna. Ya, setiap kekurangan pasti ada kelebihannya. Nah, ini adalah keberagaman fisik yang sudah Ustadz jelaskan, ada warna kulit, jenis rambut, tinggi badan, berat badan, dan bentuk mata. Nah, ini pastinya akan terjadi keberagaman di kelas, di rumah, maupun dimanapun. Pasti ada perbedaan, gak ada yang sama. Sekalipun kalian memiliki saudara kembar, ya. Selanjutnya ada keberagaman kebiasaan. Maksudnya apa sih keberagaman kebiasaan? Nah, kebiasaan adalah segala aktivitas yang sering kita lakukan. Contohnya, ayah selalu membaca koran setiap pagi. Setiap hari ibu menyiapkan sarapan. Lani selalu berangkat ke sekolah pukul 6:30. Nah, ini kebiasaan. Keberagaman kebiasaan yang dilakukan ya setiap hari, terbiasa seperti itu rutinitasnya. Ayah selalu membaca koran setiap pagi. Nah, kebiasaan ayah berarti selalu membaca koran setiap pagi, ya. Dan kebiasaan ini pastinya juga akan berbeda-beda. Ada yang si Fulan selalu bangun tidur jam 6:30. Kebiasaannya dia bangun siang terus. Nah, ini adalah suatu kebiasaan yang buruk yang tidak boleh kita pelihara, ya. Harus kita tinggalkan. Terlebih kita meninggalkan sholat subuh. Kita tertinggal sholat subuh, khususnya ikhwan. Nah, ibu setiap pagi memasak, setiap hari menyiapkan sarapan. Ini kebiasaan ibu. Nah, Lani selalu berangkat ke sekolah pukul 6:30. Banyak halnya. Dan keberagaman kebiasaan ini juga pasti akan berbeda-beda di rumah kalian ataupun di sekolah dengan teman-teman kalian. Nah, itu adalah keberagaman kebiasaan. Nah, taib, anak solih dan solihah. Nah, itu adalah pembahasan di tema 7, singkat sekali ya, Masya Allah. Nah, cara menghargai keberagaman di Indonesia. Nah, yang pertama, kalian tentunya tidak boleh memilih-milih teman. Ini juga harus kalian lakukan di sekolah nih. Tidak boleh memilih-milih teman. Seperti pesan Ustadz di pertemuan pekan lalu. Untuk anak-anak akhwat nih, tidak boleh kalian memilih-milih teman. Pengen main sama si A, si B, aku nggak mau main sama si C, ini nggak boleh. Semuanya adalah teman kalian yang harus kalian sayangi, dan semuanya harus kalian rangkul. Tidak boleh saling berkelompok memilih-milih teman. Nah, ini nggak boleh, karena ini adalah termasuk cara menghargai keberagaman. Nah, kemudian ada bersikap sopan kepada orang lain, terhadap yang muda maupun yang tua. Ini adalah adab kita sebagai orang Islam, sebagai adab yang baik, yang dimana Rasulullah mencontohkan sikap ini, ya. Jadi kalian harus menjaga sikap sopan kepada yang tua maupun yang muda. Kemudian menghormati orang yang berbeda keyakinan, ya. Tidak boleh kita mengolok-olok orang kafir sekaligus, ya, karena tidak boleh kita meledek, ya. Kita harus tetap menghormati mereka. Bukan berarti kita harus mengikuti ibadahnya, bukan. Ini sangat dilarang tentunya. Tetapi kita harus tetap menghormati. Tidak boleh kita mencampuri ibadah mereka. Kemudian manfaatnya, anak solih dan solihah, manfaat dari menghargai keberagaman. Yang pertama, terciptanya rasa saling menghormati, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, terhindar dari konflik dan perselisihan. Nah, ini adalah manfaat dari keberagaman. Kemudian anak solih dan solihah, sikap saling menghargai keberagaman ini ternyata termasuk ke dalam Pancasila sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, ketika kalian menunjukkan sikap saling menghargai keberagaman, nah ini sikapnya termasuk ke dalam sila butir ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, ya. Ini harus diingat ya, anak solih nih dan solihah. Nanti ketika di ujian PAT, jika soal ini keluar, saling menghargai keberagaman, itu termasuk sila keberapa ya? Nah, kalian harus memahami ini. Ternyata ada di sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Selanjutnya, bermusyawarah atau diskusi kelompok dan saling bekerja sama untuk memecahkan suatu permasalahan, ini termasuk ke dalam sila keempat. Nah, kalau tadi masuk ke dalam sila ketiga, dan bermusyawarah ini ternyata masuk ke sila keempat, ya. Kemudian
butirnya apa sih sila keempat? Nah, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini adalah butir sila keempat. Manfaat dari kerjasama apa anak soleh dan solihah? Yang pertama, tujuannya akan cepat tercapai, memupuk dan menumbuhkan sikap persatuan, dan pekerjaan yang dilakukan menjadi cepat selesai dan lebih mudah. Nah, ini terpotong nih ya. Dia akan lebih cepat selesai dan lebih mudah manfaat dari kerjasama. Seperti dengan yang digambarkan pada negara kita, yaitu yang tertuang dalam semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, insya Allah nih, poin ini akan dibahas di tema 8. Selanjutnya kita masuk ke tema 8, yaitu dasar-dasar negara Republik Indonesia. Nah, dasar-dasar negara Republik Indonesia yang pertama, dasar negara kita adalah Pancasila. Maksudnya apa? Dasar negara adalah aturan suatu negara untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat, dan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila ini adalah sebuah aturan negara kita untuk menjalankan tatanan kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Jadi, apa dasar negara kita? Ya, dasar negara kita adalah Pancasila. Nah, yang tentunya yang sudah tertuang di dalam butir-butir Pancasila yang ada 5. Nah, insya Allah kalian sudah hafal semua nih. Ada 5 poin yang tertuang di dalam Pancasila yang sudah dirumuskan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya dasar-dasar negara kita ada bendera kebangsaan kita. Nah, ini tentunya sudah umum nih, kalian semua sudah tahu bendera warna bendera negara kita apa? Nah, merah dan putih. Merah itu artinya berani dan putih artinya suci. Nah, ini tentunya sudah umum. Nah, ini adalah gambar bendera negara kita tercinta, merah dan putih. Tapi selanjutnya, anak solih dan solihah, apalagi sih dasar-dasar negara Republik Indonesia? Nah, semboyan kita, yaitu semboyan negara Indonesia, yaitu yang tadi sudah saya jelaskan. Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini nanti ada di lambang burung Garuda. Nah, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila. Nah, ini adalah lambangnya nih, anak solih dan solihah. Burung Garuda sendiri adalah burung yang sangat besar. Nah, Indonesia menjadikan burung Garuda ini karena menggambarkan kita adalah negara yang besar, negara yang kuat. Nah, maka kita menggunakan burung Garuda. Nah, kemudian ada di kakinya si burung Garuda itu ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena negara kita terdiri dari banyak suku, bahasa, dan budaya. Sangat kaya sekali dengan keberagaman. Nah, seperti yang sudah Ustadz jelaskan di pertemuan sebelumnya, di pekan lalu. Nah, ini saja yang solih dan solihah ya. Insya Allah kita akan bertemu kembali setelah Lebaran ya. Insya Allah. Ini saja pertemuan kita pada pagi hari ini, singkat. Insya Allah semoga bermanfaat apa yang Ustadz sampaikan. Insya Allah kita bertemu di habis Lebaran ya. Di habis Lebaran mudah-mudahan masih ada pertemuan lagi, atau kalian sudah langsung ujian. Tapi Ustadz mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian pada materi hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, dan segala kekurangan datangnya dari Ustadz dan syaitan. Ustadz mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.